Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kenneth Andreas Madibudibo. Saya dari jurusan Teknik Sipil Universitas Sultan Agen Tirtayasa. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan praktikum ilmu bahan kami, yaitu bab 15 tentang perencanaan campuran beton dengan SNI 7656/2012. Tujuan ini yaitu untuk mengetahui komposisi atau proporsi bahan-bahan penyusunan beton menurut SNI. Nah, hal ini dilakukan agar proporsi campuran dapat memenuhi syarat teknis serta ekonomis. Jadi agar sesuai teknis dan ekonomisnya, tidak terlalu mahal atau tidak terlalu murah, setengah-setengah gitu. Nah, apa itu perencanaan campuran beton? Mixed design. Mixed design adalah proses pemilihan bahan campuran beton untuk mempertimbangkan kuantitas atau perbandingan dari setiap material agar beton mencapai kualitas yang disyaratkan. Nah, untuk prosedur praktikumnya, pertama, tentukan kuat tekan beton yang direncanakan sesuai dengan syarat teknis atau yang telah ditentukan, yaitu menentukan kuat tekan F aksen C ini pada umur 28 hari. Nah, kedua, hitung deviasi standar atau S, kemudian menghitung nilai tambah M, yang dimana M sama dengan 1,64 S. Nah, yang ketiga, hitung kuat tekan rata-rata yang telah ditargetkan F aksen CR, di mana F aksen CR adalah F aksen C ditambah M, dan tentukan nilai slumpnya. Nah, yang keempat, tetapkan diameter maksimum agregat dan rasio air semen atau FAS. Lalu tentukan faktor air semen maksimum. Yang kelima, jika nilai faktor air semen yang diperoleh pada butir 8 di atas lebih kecil daripada yang dikehendaki, maka yang dipakai yang terendah atau maksimum rasio W per C atau W per C sama dengan P. Nah, rumus perhitungannya, pertama, untuk kadar semen atau WC itu W air per W FAS. Yang kedua, jumlah agregat kasar itu W agregat kering oven kali volume agregat. Yang ketiga, jumlah agregat halus perkiraan awal berat, yaitu dengan beton dikurangi WA agregat kasar ditambah WC ditambah W airnya. Nah, untuk volume dengan rumus W per berat jenis kali 100. Nah, setelah itu berat agregat halus yang dibutuhkan itu dengan rumus volume agregat halus kali BJ SSD agregat halus kali 1000. Nah, untuk massa agregat kasar dengan rumus WAG kasar dikali 1 ditambah persen kadar air agregat kasar. Massa agregat halus yaitu dengan rumus W agregat halus kali 1 ditambah persen kadar air agregat halus. Nah, kebutuhan perkiraan air itu dengan rumus W air ditambah W agregat kasar dikali persen per agregat kasar dikurang WAG halus kali persen per agregat halus. Nah, untuk perhitungannya, ini dia tabelnya. Nah, kuat tekan beton F aksen C yang kita dapatkan 21 MPa, margin atau nilai tambah itu 12 MPa. Untuk kuat tekan rata-rata F aksen CR
sama dengan F aksensi tambah M itu 33 MPa. Jenis semen ya Portland 1. BJSSD agregat kasar 2,4 kg per meter kubik. BJSSD agregat halus 1,8 kg per meter kubik. Nah, jenis agregat yang digunakan yaitu agregat halus untuk pasir, batu yang tidak pecah, dan agregat kasar yaitu kerikil. Nah, faktor air semen berdasarkan tabel di atas, kuat tekan dengan semen Portland tipe 1 pada beton berbentuk silinder umur 28 hari adalah 37 MPa. Kemudian pada grafik, nah ini dia grafiknya, didapatkan faktor air semen itu 0,53 ya, bisa dilihat ya. Kurang kelihatan ya, kabur. Ini kita lanjut saja dulu. Untuk perhitungan selanjutnya, nah ini dia tabelnya. Nah, untuk ketentuan SLAM sama dengan 60 kurang 180 mili, diameter maksimum 40 mili. Kadar air bebas untuk agregat halus itu 175 kg dan untuk agregat kasar itu 205 kg. Kadar air bebas dengan rumus 1/2 WH ditambah 1/2 WK kita dapat 185 kg dan meter kubik. Dan berat semen dengan rumus kadar air bebas per FAS kita dapat 349,056 kg per meter kubik. Nah, ini dia grafiknya. Nah, persen halus berdasarkan grafik yang kita dapatkan di samping ini. Batas atas persen agregat halus itu 50%, batas bawah persen agregat kasar itu 42%, rata-rata 46%. Biji agregat, nah untuk persen agregat halus itu 46%, persen agregat kasar ya 100% dikurang 46% tadi, jadi untuk persen agregat kasar ya 54%. Untuk biji campuran dengan rumus yang sudah tertera ini kita dapat hasilnya yaitu 2,124 kg per meter kubik. Nah, untuk perhitungan masih ada lagi ya, ini grafiknya ya. Berat jenis alutan beton dan kebutuhan air. Nah, berdasarkan grafik yang kita dapatkan, berat isi beton itu 2145 kg per meter kubik. Untuk kadar agregat campuran dengan rumus berat isi beton kurang berat semen kurang kadar air bebas. Dan data yang kita dapat yaitu 1610,944 kg per meter kubik. Kadar air halus, kadar agregat halus dengan rumus persen agregat kasar halus kali kadar agregat campuran. Kita dapat hasilnya yaitu 241,03424 kg per meter kubik. Untuk kadar agregat kasar dengan rumus persen agregat kasar kali kadar agregat campuran, dengan itu kita dapat hasil 869,90976 kg per meter kubik untuk kadar agregat kasarnya. Nah, untuk menghitung volume ya, tinggi silinder kan 30 cm dan diubah ke meter jadi 0,3 meter dan diameter silinder 0,15. Nah, untuk itu volume silinder yang kita dapat dengan rumus 1/4 pi d kuadrat kali t kali 3 kali 1,3 kita dapat 0,020665125 meter kubik. Nah, untuk proporsi bahan untuk beton, untuk 3 beton, pertama kebutuhan air, kadar air bebas kadar kali volume beton sama dengan 3,811 kg. Nah, untuk kebutuhan betonnya kita dapat
untuk proporsi 3 beton itu 7,150 kg. Untuk kebutuhan pasirnya kita dapat 15,265 kg. Dan untuk kebutuhan kerikil dengan rumusnya itu yang sudah tertera, kita dapat 17,921 kg. Nah, maka proporsi bahan 3 beton ya ini sudah tertera di samping. Jadi jumlah proporsi untuk 3 beton untuk seluruhnya adalah 44 kg. Nah, demikian tadi sedikit presentasi tentang bagaimana cara mesh design atau perencanaan pencakuran beton, dan dimana kita menentukan gimana sih baiknya beton dan gimana sih biar tidak kemahalan atau tidak terlalu kemurahan tetapi kualitasnya masih tetap oke gitu. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.